sebuah pemandangan yang tidak biasa di mana gue kali ini menghadirkan sebuah konten, yaitu kontennya bermain visual novel. Visual novelnya berjudul Kanojo no Seiki atau Kekasih Pujaanku dalam bahasa Indonesia ya. Di sini terima kasih pada Loli Translation yang udah menerjemahkan pada Indonesia. Dan bagi lo yang mau main, tenang, ini gua mainnya di Android ya. Ada di Android. Pakai Kirikiroid biasa. Oke, langsung aja kita mulai. Dan kalau mau main, ada di Dash ya kalau kalian mau download. Oke. Mulai. Kita auto. Ketika aku dalam perjalanan pulang, aku menaiki kereta yang penuh seperti biasa dan seorang gadis sekolah. Aku sadar bahwa seorang siswi apa itu? Sepertinya tadi dia naik kereta bersamaan denganku. Mungkin dia juga sehabis dari Akiba. Akihabar. Oh, tidak tahu gadis seperti apa dia, tapi aku heran apa yang dilakukan orang seperti jadi Akiba. Sebagai orang biasa, aku mana mungkin tahu. Mana? Ya nggak tahu, katanya saya. Aku menatapnya sambil berpikir begitu, tetapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Gadis yang sangat cantik. Oh, itulah rambut hitam panjang yang mengkilap. Putih, putih kulit dan bersih. Kulit putih yang bersih, harusnya kebalik ya. Bulu mata panjang dan wajah yang terawat. Selain cantik, dia juga pasti kayak raya. Sampai bisa masuk ke dalam sekolah putri yang tenang. Tuh, maksudnya ini temennya gitu. Gue baru pertama main nih kalau Kanojo Seiki. Oke, lanjut. Bagiku yang bersekolah di sekolah biasa saja itu seperti melihat bunga yang tidak dapat digapai. Aku bisa menyegarkan mata dengan ini. Bicara tentang bunga yang tidak dapat digapai. Oh, gue jadi Yohei katanya. Seorang gadis tiba-tiba muncul di benakku. Di masa lalu ada seorang gadis yang tampak seperti Tuan Putri. Kami kebetulan berada di kelas yang sama saat itu. Aku masih di sekolah dasar, SD ya. Lalu ada juga di saat kami bermain bersama. Oh iya, yang tadi berarti temannya ya. Jika mengingat kembali maka seperti ini. RGB, nostalgia. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Ini. Jangan-jangan. Saat aku sedang asik mengingat masa lalu, aku tersadar bahwa gadis dalam ingatanku dan gadis di sebelahku sangatlah mirip. Oh, jadi ini kebetulan, bukan kebetulan apa? Pertemuan yang gak saling sadar. Saat itu kereta tiba-tiba berguncang. Aduh, pasti nih, itu sangat menarik dan aku sedang asik mengingat gadis di sebelah. Ya, aku tidak sempat untuk memegang tali pegangannya. KRL ya. Gawat, aku akan jatuh. Kabedon. Enggak kabedon karena enggak deket jendela. Squeeze. Gue tahu nih, aku merasa menyentuh sesuatu yang lembut. Saat ku coba meraih sesuatu dengan cepat sambil kehilangan. Gua nggak dubbing dia. Sebuah teriakan instan. Sebuah teriakan instan. Kereta telah kembali berjalan normal. Berkat bantuan sesuatu yang lembut, aku jadi tidak terjatuh. You know lah. Ya. Sebaliknya aku dipelototi oleh gadis di depanku. Tanganku menyentuh kakak kamu. Mungkin karena dia sedang marah, suaranya bergetar. Rasakan bahagia, aku pun segera menarik tanganku. Saat ini bukan, aku tadi hampir jatuh dan itu tidak sengaja. Malah kena pantat ya, bukan ovanya anjir. Apa kata-kataku seperti pembohong?
Dia menatapku atau lebih tepatnya dia memelototiku. Oh, onegaishimasu. Sumimasen. Tekanan dari tatapannya yang tajam membuatku menundukkan kepala. Jangan-jangan kamu... Aku bukan orang cabul. Itu benar-benar tidak sengaja. Aku tersengaja melakukannya. Yo, oh ingat sih di sini. Gak ingat ya. Apa dia baru saja menyebut namaku? Suaranya sangat pelan, jadi aku tidak terlalu yakin. Ayo ikut sebentar, katanya. Tangan aku ditarik. Aku pun terkejut. Tanpa aku sadari, kereta telah berhenti di stasiun. Kita akan turun. Gak ada dubbingnya ya. Dengan itu aku secara paksa dibawa keluar olehnya. Aku berdiri di peron bersamanya. Apa dia akan membawaku ke polisi? Mana mungkin. Itu hanya kecelakaan dan dia pasti tahu itu. Tapi aku harus meminta maaf dengan niat yang baik. Gomenasai. Tapi aku memang benar-benar tidak sengaja. Mohon percayalah. Dalam hal ini aku penasaran apakah polisi akan percaya. Weh, serem juga anjir. Tidak mungkin aku tak salah. Jadi itu kebetulan kau menyentuh pantatku? Oh, betul. Kamu kan juga tahu, saat itu kereta tiba-tiba berguncang dan juga sangat penuh. Apa cuma itu yang ingin kau bilang? Bukankah ada hal yang lain seharusnya kau katakan padaku? Tidak, itulah kenapa. Kalau tidak ada, ayo kita lanjut di kantor polisi di bawah dong. Ya Tuhan, ini sedang ada dulu tidak? Kalau terlihat kesal, tapi dia saat melihat wajahnya, aku benar-benar teringat. Masih ada sedikit bayang-bayang, tapi sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah teman masa kecilku, Akiyoshi Fuyuka, yang baru saja kutemui setelah sekian lama tak terlihat. Oh, nggak terlihat maksudnya nggak ketemu ya. Hal ini membuatku teringat pada masa-masa sekolah dasar. Saat kecil, Fuyuka adalah seorang gadis yang anggun, cantik, kaya raya, dan juga idola di kelasnya. Dia adalah pujaan para lelaki dan karena itulah dia sulit untuk didekati. Berarti beruntung banget ya MC. Termasuk diriku. Yohei maksudnya. Bukan yang tidak dapat digapai, dia seperti sesuatu yang hanya bisa dilihat dari jauh. Namun aku pernah bermain bersamanya beberapa kali. Mengapa orang sepertiku bisa bermain dengan seseorang sepertinya? Pasti ada sesuatu yang salah. Aku tidak bisa ingat banyak. Tetapi hari-hariku bersamanya sungguh menyenangkan. Aku jatuh cinta padanya. Oh, heroin. Aku masih ingat perasaan itu. Mungkin itu adalah cinta pertamaku. Setelah itu kami lulus dari sekolah dasar. Dia pun masuk sekolah yang cukup ternama. Tentu saja itu bukan sekolah yang bisa dimasuki oleh orang biasa sepertiku ini. Perpisahan itu tidak dapat dihindari. Oh. Sejak awal dunia kami hidup itu berbeda. Aduh. Ya kami terpisah. Setelah itu aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Wah. Tapi sekarang, gadis yang kucintai berdiri di hadapanku dan sudah tumbuh dewasa. Jantungku berdebar kencang dan tubuhku bergetar. Tapi ini bukanlah sebuah reuni yang mengharukan. Ini adalah pertemuan terburuk karena aku dikira orang cabul. Tidak, belum. Kalau dia mengingatku, maka pertemuan ini akan menjadi hal yang bagus, bukan? Terlebih, bukankah ini perkembangan yang menguntungkan? Jika dia mengingatku, aku pasti akan dimaafkan. Fuyuka. Namamu Akiyoshi Fuyuka, bukan?
Waduh, belum ngeh juga. Gak jawab dia. Hei, apa kamu ingat aku? Ini adalah aku. Kau seorang penipu, Dia nggak penipu dong. Bukan, Jir. Nama aku itu Nase Yohei. Bahkan saat kusebutkan nama aku, dia tidak menjawab. Aneh juga sih. Tadi di kereta dia ngajak si Yohei ini keluar. Sepertinya dia tidak mengingat namaku. Kita pernah main bersama di Akiba dulu, ingat? Ya, aku rasa itu cuma sebuah kesalahan bahwa kita bisa main bersama saat itu. Sebuah kesalahan fatal. Sepertinya kamu juga dari Akiba hari ini. Kamu ingat aku kan? Tidak, aku tak ingat aja. Sadis banget. Aku memalingkan wajah. Buang muka. Apa mungkin kau salah orang? Tidak mungkin. Namamu adalah Puyuka kan? Aku tidak mungkin salah bahwa kamu adalah Kiyoshi Puyuka, betul? Iya sih, tapi... Terus saat kamu masih SD di kelasmu ada seorang lelaki bernama Nase Yohei, betul? Aku tidak ingat soal itu. Kejam. Apa dia sudah lupa? Tentu saja lupa. Lagi pula dunia tempat tinggal itu berbeda dengannya. Rasanya seperti keajaiban bahwa kami bisa bermain bersama saat itu. Hari-hari itu sungguhlah menyenangkan karena kami masih kecil. Oh, sekarang dia sudah tumbuh dewasa, kami tidak bisa mengenal satu sama lain kecuali aku melecehkannya. Aku bukan orang cabul. Begitu ya, kau benar-benar tidak mengingatku. Tidak, aku tidak ingat. Aduh, ini nggak ada dubbingnya. Kalau begitu berakhirlah sudah hidupku ini. Lalu aku mengangkat tangan dan berbalik. Tunggu jangan. Dikira melarikan diri. Akhirnya aku dicengkram dan berhenti kan. Set. Urusan kita belum kelar, pencabul. Aku bukan pencabul. Apa itu benar-benar hanya kecelakaan karena guncangan di kereta tadi? Betul. Aku penasaran siapa yang akan percaya pada perkataan gitu ya. Apa? Apakah polisi akan percaya pada perkataanmu mau mencobanya? Oh, pada saat itu aku akan kubuktikan bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Aku akan bilang bahwa orang ini menyentuh pantat saya. Aku tak mungkin menang. Benar kan, walaupun cuma salah paham, kasus seperti ini benar-benar tidak menguntungkan bagi laki-laki. Gak adil banget. Gue juga tertawa seolah dia bangga. Aku heran apa maksudnya. Dia seharusnya gadis yang anggun dan cantik, tapi dia seperti orang yang berbeda. Aku rasa menuduh orang yang tak bersalah itu hal yang biasa. Biasa. Tidak peduli bahwa dia benar bersalah atau tidak. Maksud lu apa sih? Maksud? Tadi kamu manggilku apa? Tatapan gue benar-benar menakutkan. Sepertinya aku membuatnya marah karena dia adalah orang kaya. Jadi panggilan seperti itu tidaklah sopan baginya. Kapitalis. Pokoknya aku cuma mau bilang jika kau ingin aku maafkan. Aku sudah minta maaf dari tadi. Kalau cuma minta maaf monyet pun juga bisa. Apa dia benar-benar gadis yang aku cintai? Terus aku harus bagaimana? Mereka tersenyum. Aku sudah menunggu kata-kata itu. Dia akan menyatakannya sekarang juga. Kau harus menjadi pelayanku mulai sekarang. What the fuck? Oke, berakhir di sini bro, dan ya ini sampai chapter 1 dulu ya, dan gua akan lanjutkan besok. Oke, bye, dadah.